Selamat malam, perkenalkan nama saya Priti Sumiati Hukaju NIM 13200025, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan dan menjelaskan pula dampaknya jikalau seorang pria yang dalam perkawinan sah dan memiliki seorang anak melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan perikatan karena undang-undang dengan perikatan karena perjanjian. Dan saya akan memberikan contohnya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang saya pahami tentang pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga menjelaskan dampak jikalau seorang pria dalam perkawinan sah dan memiliki 2 orang anak melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan itu sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin rohani juga tuh mempunyai peran yang penting. Dan pasal yang kedua tuh menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya. Terus yang kedua, tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 1 yang ketiga itu dampak dari seorang pria yang sudah beristri dan memiliki anak itu kemudian selingkuh. Jadi dampaknya tuh awalnya tuh sang pria pasti berusaha untuk berbohong, dan mulai dari berbohong dengan istri dan anaknya. Kemudian ketika bohongnya lama-lama kebongkar, maka akan terjadi sebuah pertengkaran di dalam keluarga yang berdampak buruk terhadap anak-anaknya, yang dapat mengakibatkan penyakit mental. Kemudian jika masalah sudah terlalu rumit, besar kemungkinan keluarga tersebut akan memutuskan untuk cerai. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 1 yang ketiga itu dampak dari seorang pria yang sudah beristri dan memiliki anak itu kemudian selingkuh. Jadi dampaknya tuh awalnya tuh sang pria pasti berusaha untuk berbohong, dan mulai dari berbohong dengan istri dan anaknya. Kemudian ketika bohongnya lama-lama kebongkar, maka akan terjadi sebuah pertengkaran di dalam keluarga yang berdampak buruk terhadap anak-anaknya, yang dapat mengakibatkan penyakit mental. Kemudian jika masalah sudah terlalu rumit, besar kemungkinan keluarga tersebut akan memutuskan untuk cerai. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 2 tentang pembatalan dan pencegahan perkawinan. Arti dari pembatalan perkawinan ini merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Dengan demikian, pembatalan perkawinan ini berbeda dengan pencegahan perkawinan, yang dimana pencegahan perkawinan ini merupakan tindakan agar perkawinan tersebut tidak terlaksana. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu menjelaskan perbedaan perikatan karena undang-undang dengan perikatan karena perjanjian. Menurut saya perbedaan perikatan karena undang-undang dan perikatan karena perjanjian itu, kalau perikatan karena undang-undang itu perikatan yang memang sudah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan perikatan karena perjanjian itu perikatan yang memang terjadi karena perjanjian antara kedua belah pihak. Contohnya adalah jika seseorang meninggal, maka akan timbul kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban almarhum. Sekian dari hasil presentasi
saya di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam dan shalom.